Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa. Adik-adik sekalian, kembali lagi di channel edukasi. Pada channel ini kita akan berbagi ilmu dan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi geografi kelas 10 kurikulum 2013. Masih pada bab yang sama, yakni tentang pengetahuan dasar geografi, namun dengan topik yang kedua adalah ruang lingkup dan ilmu penunjang geografi, di mana pada video sebelumnya kita telah membahas pengertian geografi. Nah, adik-adik sekalian, apa sih yang dimaksud dengan ruang lingkup dan ilmu penunjang geografi? Nah, berbicara tentang ruang lingkup geografi. Nah, geografi mempunyai ruang lingkup studi yang sangat luas. Berbagai macam kondisi alam dipelajari oleh geografi, antara lain analisis fenomena manusia dengan alam, penyebaran gejala-gejala alam, hubungan fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya, serta interaksi yang terjadi dalam ruang, baik interaksi antara alam dan alam maupun interaksi antara manusia dan alam. Nah, adik-adik sekalian, pada ruang lingkup bahasan geografi kita ambil 4 poin penting. Adalah yang pertama, geografi fisik. Nah, geografi fisik ini adalah ilmu atau yang mempelajari terkait dengan fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan bentuk, ya, relief, iklim, ya, dan segala proses-proses fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, contohnya seperti ini. Ini gambar ini menunjukkan ke kita bahwa fenomena-fenomena alam yang ada di muka bumi. Yang berikut adalah geografi sosial. Nah, geografi sosial ini mempelajari segala aktivitas manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan, baik dalam lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Berikut gambar terkait dengan geografi sosial di mana terjadinya aktivitas manusia di bumi serta terjadinya interaksi antar manusia. Yang berikut adalah geografi regional. Nah, geografi regional ini adik-adik sekalian adalah mempelajari suatu daerah atau wilayah secara khusus, baik mengenai aspek fisik maupun aspek sosial. Misalnya seperti ini, ya. Jadi misalnya pada satu daerah tertentu membahas, ya, atau ada spesifikasi khusus atau ciri khas daripada daerah tertentu. Nah, misalnya Indonesia ciri khasnya adalah memiliki iklim tropis, ya, dan masih banyak contoh yang lain. Berikut adalah geografi teknis. Nah, di mana geografi teknis ini bagian atau kajian penggunaan keahlian teknis dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Nah, contohnya seperti ini. Di gambar ini menunjukkan ke kita bahwa ini bagian daripada ruang lingkup geografi terkait dengan geografi teknis, di mana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan butuh keahlian teknis dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi di muka bumi. Yang berikut adalah luasnya ruang lingkup geografi menimbulkan kebutuhan spesialisasi ilmu. Oleh karena itu muncullah cabang-cabang ilmu geografi yang mendukung atau ilmu penunjang geografi untuk memudahkan dalam memahami ruang lingkup geografi. Nah, yang pertama adalah ilmu penunjang geografi meteorologi. Nah, di mana meteorologi ini adalah ilmu yang mempelajari masalah atmosfer, misalnya suhu, udara, cuaca, angin, dan berbagai sifat fisika dan kimia atmosfer lainnya. Seperti terlihat di gambar ini, background-nya yakni adalah bagian daripada meteorologi di mana membahas tentang seputaran atmosfer. Ilmu penunjang yang berikut adalah klimatologi, ya, di mana klimatologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentukannya serta pengklasifikasian dalam suatu kelompok ilmu. Kita tahu bahwa terjadi misalnya, ya, dalam suatu wilayah terjadi musim panas, ya, atau musim hujan. Nah, ilmu klimatologi inilah spesifik membahas terkait dengan musim-musim tadi. Yang berikut adalah biogeografi. Nah, biogeografi, ilmu penunjang ini yakni adalah mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan,
di mana kita tahu fenomena yang terjadi di muka bumi bahwa terjadinya persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Misalnya tumbuhan kurma itu hidupnya di daerah padang pasir, sementara dia tidak bisa hidup di daerah kita di Indonesia atau mengalami kesulitan dalam proses pertumbuhan. Ilmu penunjang yang berikut adalah geografi tanah, di mana ilmu ini yang mempelajari sifat, ya, karakteristik tanah dan persebarannya di atas permukaan bumi serta pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Karena memang tanah juga bagian pokok dan penting kita pelajari terkait dengan tempat beraktivitasnya kita, ya, manusia di atas bumi. Yang berikut adalah geografi kependudukan. Nah, ilmu penunjang geografi kependudukan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek keruangan yang berkaitan dengan manusia sebagai penduduk di suatu wilayah, seperti penyebaran, kemudian ada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta kepadatan penduduk, ya. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri terjadinya ketimpangan penduduk, ya, kepadatan penduduk di Jawa, ya, lebih padat ketimbang di daerah kita di Sulawesi. Yang berikut adalah geografi ekonomi. Nah, ilmu penunjang geografi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang variasi wilayah di permukaan bumi dalam hubungannya dengan aktivitas manusia, yaitu produksi, ya, ada distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Nah, kemudian yang berikut adalah ilmu penunjang geografi kartografi. Nah, kartografi merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam membuat peta atau globe. Nah, kartografi ini berhubungan erat dengan ilmu geografi, informasi spasial, dan topografi. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya ada peta-peta, ya, di atlas dan lain sebagainya, maka ilmu yang spesifik membuat peta ini adalah namanya ilmu kartografi. Ilmu penunjang yang berikut adalah penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini adalah ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek yang ada tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Jadi misalnya kita ingin melihat suatu daerah, tidak harus ke daerah tersebut. Dengan memanfaatkan aplikasi penginderaan jauh, maka kita bisa melihat kondisi di daerah yang lain tanpa kita harus berkunjung di tempat itu. Nah, mungkin ada banyak lagi ilmu penunjang geografi, namun pada kesempatan ini saya hanya membahas tentang beberapa poin tadi yang sudah kita bahas di awal, karena memang ilmu geografi itu sangat luas sehingga membutuhkan cabang-cabang atau ilmu penunjang geografi. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Demikian materi. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan masih pada bab pengetahuan dasar geografi, khusus pada topik objek geografi. Sekian dari saya. Salam hebat luar biasa.